يتطلب معجزة ومعجزة كبرى. Di saat wasit telah meniup peluit tendangan bebas untuk timnas Indonesia, Rafael Struijk justru mendapatkan tindakan tidak sportif, dengan jegalan dari pemain Australia, yakni Gethin Jones, di menit 65. Melihat kejadian tidak sportif itu, Sain Patinama yang berada paling dekat dari tempat kejadian langsung menghampiri dan mendorong bek timnas Australia tersebut. Sain Patinama tampak emosi dan mengajukan protes keras terhadap perlakuan pemain Australia yang tidak sportif. Dari kejadian itu, di banyak media asing, foto Sain Patinama jadi sampul topik pembahasan pertandingan babak 16 besar, pemain keturunan, namun dengan sepenuh hati membela negara barunya. Dari kejadian itu, terbilang momen yang jarang terjadi di ajang terbesar kedua setelah Piala Dunia, mengingat di ajang besar seperti Piala Asia, apalagi di babak knockout, selalu dipimpin oleh wasit yang berintegritas dan tegas. Beruntung bek Australia tersebut tidak mendapatkan kartu merah dengan tindakan tidak sportif tersebut. Timnas Indonesia di babak 16 besar tampil sangat baik. Di awal babak pertama, Indonesia memainkan bola tempo cepat dengan high pressing yang sangat baik. Terbukti Australia yang merupakan salah satu raja Asia sempat kewalahan meladeni permainan cepat Indonesia. Namun sayang, di menit 12, umpan ke dalam pemain Australia menyentuh kaki Elkan Bagot. Dengan tak sengaja, Hernando Ari justru menepis bola masuk ke dalam gawang sendiri. Setelah kemasukan satu gol, skuad Garuda semakin meningkatkan intensitas permainan. Hal itu semakin membuat Australia tertekan. Terbukti, penguasaan bola di babak pertama, tim yang dipenuhi pemain muda Indonesia justru benar-benar mengurung Australia, 59% untuk Indonesia, dan 41% untuk Australia. Namun sayang di penghujung babak pertama tepatnya pada menit 45, Boyle mampu memanfaatkan umpan Suilang dan menyundul bola masuk ke gawang Indonesia. Pertandingan babak pertama, ball possession dimiliki Indonesia, namun efektivitas peluang mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Australia. Berlanjut di babak kedua, permainan Indonesia justru menurun. Intensitas serangan menurun. Di babak kedua, penguasaan bola masih tetap dipegang Indonesia, 54% untuk Indonesia dan 46% untuk Australia. Permainan simpel namun efektif Australia kembali beberapa kali membahayakan gawang Hernando Ari. Di menit 89, Goodwin mampu membobol gawang Hernando Ari untuk gol ketiga, dan di menit injury time, bek janggung setinggi 196 cm Australia, mampu memanfaatkan umpan silang dan membelokkan laju bola ke gawang Indonesia. Secara keseluruhan di pertandingan 16 besar, antara Indonesia kontra Australia, sebetulnya permainan Indonesia lebih mendominasi. Namun faktor kematangan dan pengalaman yang mampu menjawab kemenangan Australia 4-0 atas Indonesia. Terlepas dari kekalahan 4-0 atas Australia, sebetulnya progres permainan timnas Indonesia sudah sangat baik dan meningkat. Namun penguasaan bola para pemain perlu dievaluasi ulang. Tidak jarang para punggawa timnas berlama-lama memegang bola, menggocek bola, sehingga beberapa pemain Indonesia yang sudah lepas pengawalan mesti kehilangan peluang sebab beberapa pemain terlalu lama membawa bola. Untuk pertandingan berikutnya di ajang kualifikasi Piala Dunia, semoga dengan pengalaman yang begitu banyak dari Piala Asia hingga menembus babak 16 besar, jadi bahan evaluasi di ajang kualifikasi Piala Dunia, dan semoga timnas Indonesia bisa menyapu bersih sisa laga dengan melawan raksasa Asia Irak, Vietnam, dan Filipina, dan semoga dengan bekal pengalaman serta kematangan para pemain, mampu mengantarkan Indonesia menembus Piala Dunia 2026. Walau unggul dengan selisih gol yang cukup besar, pelatih timnas Australia, Graham Arnold memberikan pujian pada timnas Indonesia. Bahkan, dia mengatakan sendiri, pemain Indonesia memiliki kondisi fisik yang begitu kuat dengan postur yang besar. Berikut perkataan Graham Arnold, pujian untuk Indonesia, saya pikir mereka tampil tangguh. Secara fisik, mereka sangat besar dan kuat. Tadi adalah pertandingan yang begitu sulit bagi kami. Kematangan serta kualitas yang kami miliki di lini depan sudah terlihat hari ini, kata Arnold kepada wartawan Reuters.
Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel ini, agar Anda tidak ketinggalan semua berita serta jadwal pertandingan terbaru Timnas Indonesia.